Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, yaitu Ade Maulana. Di video kali ini kita akan membuat sebuah program pembayaran cicilan SPP dengan bahasa pemrograman Python menggunakan Jupyter Lab. Mari kita mulai programnya. Di sini kita akan membuat besar SPP sama dengan float buka kurung input buka kurung tanda petik besar SPP sama dengan, lalu kita akan menginput uang daftar ulang float input petik daftar ulang. Lalu kita akan membuat lama cicilan. Sorry, lagi batuk. Ininya kita pakai integer ya. Input lama cicilan. Nah, kita coba running. Besar SPP contohnya 15 juta. Uang daftar ulang misalkan 2 juta. Selama cicilan misalkan 10. Nah, setelah ini kita kan udah punya ini. Jadi kita buat rumus bisa cicilan berjalan sama dengan ini besar SPP dikurangi uang daftar ulang. Besar SPP kurangi uang daftar ulang. Sorry, ini. Lalu kita buat cicilan per bulan. Sama dengan sisa cicilan berjalan dibagi 10, karena kita lama cicilannya 10 ya. Sorry, ini kita pakai sama dengan ya kita 10. Nah, setelah kita punya ini rumusnya, nanti kita bikin tampilannya. Di print buka kurung string untuk memanggil ini nanti new line, pakai new line. Ini untuk agar ada garis baru di bawahnya. Besarnya SPP di tahun ini kita kasih temp buat tanda kurung awal ya, untuk memanggil besar SPP ini. SPP, lalu kita ada jarak juga, titik 2
15.2F. Oke, kita kasih rupiah tanda petik atau seperti ini ya. Nah, yang tab ini kita dari sini, jadi biar ada jarak, dan ini ada jarak dari sini ke sini. Lalu kita print string besarnya daftar ulang step kurung, kita panggil uang daftar ulang. Kita tambahkan jarak juga 15.2F, lalu rupiah ketik shift enter. Nah, kenapa ini bisa kayak gini? Karena tadinya kita kurang, kita tambahkan lagi. Sorry, ini bukan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita print lagi string lama cicilan. Step mungkin 3 ya, titik 2, kita panggil lama cicilan, kita tambah juga 15.2F, ini bulan ya, tanda petik. Nah, lalu kita bikin lagi cicilan per bulannya. Ini kan kita bikin cicilan per bulannya kan ambil dari sini, yang sisa cicilan berjalan dibagi 10. Print f string besarnya cicilan. Kita 2 kali mungkin ya. Lalu kita panggil cicilan per bulan. Oke, titik 2, 15.2F, ininya per bulan ya, per bulan. Nah, seperti ini. Jika kita sudah punya ini, maka kita harus punya juga, harus menampilkan rincian per bulannya, pembayaran per bulan ya. Caranya yaitu kita bikin baru pakai port in buka kurung 1, karena kita mulai dari huruf 1 ya. Cicilan 1, titik 2, kita print untuk menampilkan buka kurung f string. Step ya, sisa cicilan SPP bulan. Nah, ini pakai yang for itu biar
Profit adalah kita panggil sisa cicilan berjalannya. Sisa cicilan berjalan titik 2, kita kasih jarak 15.2F, kita pakai rupiah. Nah, kita jalankan. Masih ada yang salah, oh iya lupa, kita pakai. Nah, ini dia hasilnya. Tapi ini kita cicilannya kenapa nggak berkurang gitu ya, kita harus pakai rumusnya, yaitu sisa cicilan berjalan sama dengan sisa cicilan berjalan dikurang cicilan per bulan. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi besarnya SPP di tahun ini 15 juta, besarnya daftar ulang kita 2 juta, lama cicilannya 10 bulan, besarnya cicilan tiap bulan yaitu 1.300.000. Nah, maka sisa cicilan SPP bulan pertama adalah 13 juta, dan sisa cicilan SPP bulan ini masih pertama ya, sorry, oh ini ada yang salah, ini harusnya sorry kita jalankan. Nah seperti ini ya, jadi terus lagi tadi kayak gimana, ini 13 juta sisanya, nanti dikurangi ini per bulannya 1.300.000, jadi hasilnya 11.700.000 dan seterusnya kayak gitu. Nah, gimana caranya biar seandainya mahasiswa tersebut bayar uang pul, dia mendapatkan potongan harga besarnya SPP itu 10%. Kalau misalkan si mahasiswa itu bayar SPP-nya setengah, dia dapat potongan 5%. Kita coba programnya seperti ini. Di bawah uang daftar ulang, ini kan kita mengandalkan pembayaran dari uang daftar ulang ya. If uang daftar ulang sama dengan besar SPP, jika nih, maksudnya kayak gini bahasanya, jika uang daftar ulang kita sama besar sama SPP itu, misalkan kita bayar sepenuhnya gitu kan SPP, maka total pembayaran kita akan dapat potongan 10%. Jadi rumusnya besar SPP dikurang dalam kurung besar SPP dikali 0,10. Nah ini 10% ya, maka total pembayaran kita besar SPP dikurangi 10% itu ya. Nah lalu ada pengkondisian yang satu lagi, bila kita membayar setengahnya maka kita dapat potongan 5%. Jadi kayak gini, elif uang daftar ulang sama dengan atau lebih sama dengan setengah besar SPP, berarti ya, berarti besar SPP
dikali setengah 0,5 seperti itu, titik 2. Maka total pembayarannya sama dengan besar SPP dikurang besar SPP dikali 0,05. Ini rumus dari 5% ya. Jadi besar SPP-nya dikurangi 5%. Lalu else total pembayaran sama dengan besar SPP. Ini yang tanpa potongan harga ya. Jadi harganya normal. Oke, setelah ini maka yang ini kita ganti. Jadi total pembayaran, dan sini kita tambahkan print buka kurung string total pembayaran slash tab, satu lagi mungkin titik 2, kita panggil total pembayaran. Biar sama yang di atas, kita 15.2F rupiah. Kutip, kita jalankan, shift enter. Seperti ini, berarti ada yang salah. Sorry, kita jalankan terlebih dahulu ininya. 15 juta ya, uang daftar ulang. Misalkan kita bayar 15 juta. Sorry, segitu. Ya 15 juta. Sama cicilan 10. Kita masuk, kita jalankan, shift enter. Nah, seperti ini. Besarnya SPP di tahun ini 15 juta dan besarnya uang daftar ulang yang kita bayarkan sepenuhnya, maka total pembayarannya yaitu 13.500.000. Jadi kita mendapat potongan harga sekitar 10%. Dan lama cicilan ini masih ada minusnya, berarti kita buat lagi pengkondisiannya lagi, yaitu kayak gini. If uang daftar ulang sama dengan besar SPP, maka sama dengan sisa cicilan berjalan, yaitu 0. Jadi tidak ada cicilannya jika kita bayar sepenuhnya. Dan else uang daftar ulang, langsung aja titik 2, maka sisa cicilan berjalan sama dengan total pembayaran dikurangi uang daftar ulang.
Nah, yang ini ya sisa cicilan berjalan daftar ulang, kita hapus saja ini. Coba kita enter, jalankan 15 juta, uang daftar ulangnya 15 juta juga, nama cicilan 10. Oke, maka kita running yang ini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kita memiliki besarnya SPP di tahun ini 15 juta, maka yang kita bayarkan 15 juta dan total pembayarannya adalah, karena dapat potongan harga 10% ini dan cicilannya tidak ada, seperti itu. Dan bagaimana jika kita bayar setengahnya? Yang tadi jika bayar setengah kita dapat potongan 5%. Kita coba lagi, besar SPP 15 juta dan uang daftar ulang setengah dari 15 juta yaitu 750, dan ini ya 10. Kita jalankan yang ini, cek enter. Nah, ini dia. Jadi besarnya SPP di tahun ini 15 juta dan besarnya uang daftar ulang yang kita bayarkan setengahnya, maka total pembayarannya itu kita segini, dapat potongan 5%. Jadi 15 juta ini dipotong 5%, hasilnya segini, 14.250.000. Dan besarnya cicilan yaitu segini setiap bulannya ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita bayar daftar ulangnya yang tanpa potongan harga 15 juta, uang daftar ulangnya misalkan 2 juta dan nama cicilan 10. Ntar bawah juga kita ntar, nah seperti ini, kita tidak dapat potongan harga ya. Besarnya SPP di tahun ini 15 juta, maka besarnya daftar ulang ya kita bayar 2 juta, total pembayarannya yaitu 15 juta, besar cicilannya yaitu 1.300.000. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Nah, lalu gimana nih kalau misalkan kita pengen setiap bulannya ada uang lebih nih buat pengen kita nambah buat cicilannya? Kita masukin inputnya kayak gini, n sama dengan float buka kurung input kurung f string tambahan cicilan ya. Kita panggil juga agar tahu ada pengulangan dari for ini di sama dengan tanda petik cukup 1. Coba kita running. Nah, ini masih 0 ya. Ini kita kurangi kan. Sepertinya jika kayak gini kurang efektif ya. Coba kita pindahkan. Kita pindahkan di sini agar nyambung. Shift enter, shift enter. Besar SPP 15 juta, uang daftar ulang misalkan setengah, 7.500.000 dan limit cicilan 10. Yang ini jangan dilihat ya, kita lanjut. Nah seperti ini kan, jadi besarnya SPP di tahun ini 15
juta dan besarnya daftar ulang 7.500.000. Total pembayarannya yaitu 14.250.000 dan lama cicilan kita yaitu 10 dan besarnya cicilan yaitu 675.000. Jadi sisa cicilan SPP bulan pertama kita yaitu 6.750.000. Kita bayar misalkan 0 ya, karena emang ini kan tambahan cicilan ya, jadi emang yang bayar cicilan 675.000 itu kita wajib, ini hanya tambahan. Jadi jika 0, nah maka dia akan berkurang 675.000 dari ini 6.750.000 jadi 6.075.000, karena ini dikurangi ini jadi hasilnya segini. Ini tambahan cicilannya yaitu kita 0 ya. Coba kalau misalkan kita tambahannya aku punya uang 100.000, jadi 100 tambahannya. Nah 675.000 dikurangi berapa? 675.000 harus ini sorry jadi agak ini ya, 6.775.000. Kita kan tiap bulannya 675.000 ya, harusnya ini 6.075.000 dikurangi 675.000, maka hasilnya berapa ya, sekitar masih ada 6 juta lah ya, 75.000 sorry gimana ya, pokoknya ini udah dikurangi juga sama 100.000, jadi hasilnya seperti ini. Coba deh kita biar lebih simple aja ya, pakai yang lebih mudah, jangan pakai harga tinggi. Misalkan besar SPP nya 1.000 dan uang daftar ulangnya misalkan 500 atau 100, lama cicilannya 10. Nah jadi besar cicilan kita itu kan setiap bayaran itu cuma 90 dan totalnya kan kita 1.000 ya. Jadi sisa cicilan SPP bulan pertama yaitu 900 ya kan, karena kita udah bayar ini besar daftar ulang 100 jadi 900. Jika tambahan cicilan pertama kita misalkan 10, maka dia 800. Seharusnya kan kita ini 900 dikurangi 90 kan harusnya 810 ya, karena dikurangi 90 setiap bulannya. Nah karena kita punya uang tambahan nih sekitar 10 jadi 800, misalkan kita 0, nah 710 karena setiap bulan kita kan bayar 90. Nah ini dari 800 kita jadi 710 karena kita tidak menambahkan cicilannya, tidak ada tambahan sama sekali. Jika ditambah 500 atau kita pengen langsung lunas aja nih gitu, misalkan 710, nah aduh sorry karena ini minus, emang karena kita setiap ininya 90 ya, ini makanya jadi minus kayak gini. Nah pokoknya ya seperti itulah video kali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.